Ya belum ada lah sebenarnya kejutan-kejutan yang berarti, tapi mungkin di pilkada akan ada banyak kejutan sih. Wih. Kembali lagi di Produktif bersama gua Babe Iyo dan Rahmat. kali ini kita ada kedatangan siapa nih, Mas? Kita kedatangan tamu nih. Nih ada Pak Alti West sama John Sitorus. Nah, kita enaknya ngebahas apa nih? Politik aja ya? Politik aja lah. Nggak boleh nih? Hah? Nggak boleh. Politik aja nih. Politik aja lah ya. Jadi kita langsung aja lah, langsung ke topiknya aja nih. Gimana tanggapan Bung John sama Bung Pak Alti terkait Pilpres, setelah pasca Pilpres ini 2024 dan melihat kabinet Prabowo Gibran ini? Perlu campur tangan Mulyono nggak? Jokowi nggak maksudnya? Ini politik kita pasca Pilpres ya. Iya. Dan udah kepilih kan nih kabinet udah sebulan lebih lah. Ya sebenarnya sih berharap ada kejutan gitu ya. Tapi ternyata ya nggak terkejut-terkejut juga, karena pada akhirnya apa yang sudah kita, ya saya pribadi lah ya, yang sudah prediksi bahwa kabinetnya akan banyak titipan gitu ya. Terus masih ada apa namanya kekuatan Mulyono yang mengatur. Ya belum ada lah sebenarnya kejutan-kejutan yang berarti, tapi mungkin di pilkada akan ada banyak kejutan sih. Kalau Bung John gimana, Bung John? Iya, sama. Tentu dengan pikiran teman-teman juga ya. Kalau saya berharap sebenarnya kemarin Jaken kabinet itu beneran terjadi itu. Artinya menteri-menteri yang kemarin dilantik itu beneran profesional. Dan memang ada yang profesional, tapi ternyata dia di-endorse oleh partai juga gitu loh. Jadi artinya kalau kita berharap ada Jaken kabinet sebagian, ternyata nggak juga. Ini 100% di orang titipan partai semua. Ada unsur-unsur politiknya juga. Iya. Terus juga kita juga udah mengalami trauma dari era Jokowi. Kita berharap transisi ini berjalan baik. Ternyata Jokowi malah seolah-olah mengendalikan pemerintahan yang ada sekarang gitu loh. Ketika Prabowo lagi ke luar negeri, Jokowi ya hampir semua kita tahu lah ada manuver di belakang ini, termasuk di kampanye-kampanye pilkada gitu. Termasuk juga bagaimana Gibran juga ke sana ke sini untuk mengintervensi apa yang terjadi di pilkada daerah itu kira-kira. Nah, ini apalagi kan kita baru tahu belakangan ini ternyata contoh kasus ARA nih, si Raid ada ngomong akan non muslim akan meninggalkan pasangan Pramono Karno. Itu gimana kok jadi mainin politik identitas lagi gitu loh? Padahal kan dia menteri ya. Kenapa nggak fokus sebagai menteri aja malah ikut terjun kampanye gitu loh? Iya, itulah salah satu noda pemerintahan Prabowo yang dicatat hari ini gitu. Harusnya menteri itu bekerja sesuatu porsinya aja. Dia nggak perlu harus ngurusin urusan pilkada gitu. Menteri itu ditugaskan presiden untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Dia menteri apa? Perumahan ya? Iya, perumahan. Dia harusnya mengurusi perumahan, bukan untuk kampanye pilkada gitu loh. Apalagi sampai membawa agama, sara, itu bahaya bos. Sebetulnya kita, apalagi saya orang Batak nih, Kristen, Bang Palti juga ya. Kita melihat kita yang dulu nggak pernah membuat pilihan politik berdasarkan agama, berdasarkan suku, berdasarkan ras. Tiba-tiba kita disodori pilihan politik yang semacam ini sangat kotor bos. Harusnya seorang menteri nggak perlu harus ngomong kayak gitu. Benar. Iya kan? Kalau memang dia memaksa harus kampanye sebagai seorang kader politiknya Gerindra, kader partai Gerindra, ya cukup pilihlah Ridwan Kamil dengan track recordnya yang begini-begini. Jangan sampai menyodorkan unsur sara di belakangnya gitu. Tanggapan Bang Palti gimana, Bang Pat? Ya sebenarnya seruannya Bang Ara itu pasti tidak akan didengar oleh pemilih Pramono Rano. Kenapa? Karena alasannya kan karena didukung Anies. Padahal kalau kita tahu track record waktu 2017 misalnya, mengapa kita tidak ada di barisannya Anies? Karena kita tahu di belakang Anies ada FPI dan Rizik gitu ya. Nah sekarang kalau alasannya meninggalkan non-muslim, meninggalkan Pramono Rano karena Anies, padahal di belakang Pramono Rano
tidak ada FPI dan Rizik. Di mana sebenarnya FPI dan Rizik kan sebenarnya di kubu sebelah kan gitu kan. Nah malah seharusnya Bang Ara gini dong ngomongnya gitu kan. Pemilih non Muslim tinggalkan Ridho kan gitu karena didukung FPI dan Rizik. Karena background kita mengapa kita waktu itu tidak memilih Anies ya karena itu sih sebenarnya. Dan ada satu lagi ternyata catatan yang kalau kita mengikuti arahan Jokowi kemarin, taruhlah Bang ya, katanya kita memilih berdasarkan track record ya. Ternyata Jawa Barat itu provinsi paling intoleran dalam 14 tahun berturut-turut, Bos. Betul. Termasuk di era pemerintahannya Gubernur Ridwan Kamil. Jadi itu pernyataan itu sangat nggak relevan untuk umat minoritas, untuk umat Kristen seperti saya. Bagaimana kita menerima seorang calon gubernur yang ketika di daerahnya dia tidak bisa mengatasi masalah intoleransi, kemudian kita harus memilih dia menjadi DKI 1, Bos. Ini kan sebuah hal yang sangat kontras, nggak nyambung sebenarnya kampanyenya Marwarar itu. Gitu. Nah, sekarang gua balik lagi nih terkait pilkada ini kan udah selesai nih kan, masa tenang lah. Harapan kalian apa sih untuk para calon-calon ini dalam kontestasi ini? Yang berharap menang itu bagaimana? Pemimpin seperti apa yang kalian harapkan gitu? Ya kalau saya pribadi sih pasti yang pertama adalah sekarang udah lewat lah era pemimpin pencitraan gitu ya. Pemimpin dengan gimmick-gimmick gitu ya. Sekarang kita butuh pemimpin dengan kepakaran, kemampuan, kapabilitas. Mengapa? Karena tantangan ke depan itu kan semakin berat ya. Lagi kita akan menghadapi bonus demografi katanya gitu ya. Nah, jangan sampai itu jadi bumerang gitu kan. Nah, itulah mengapa saya pribadi berharap yang menang di pilkada ini itu adalah orang-orang yang cakap gitu ya. Bukan hanya populer ya, tapi benar-benar cakap sehingga nanti fondasi pemerintahan negara kita ini kuat. Dan ingat ya, seperti dulu-dulu pemenang pilkada biasanya akan menjadi calon presiden 2029. Siapakah itu? Nah, nanti kita bisa lihat. Yang menang pasti akan punya chance yang lebih besar untuk mendapatkan tiket menjadi capres dan cawapres di 2029. Iya. Mau nanya nih Bang. Dalam di dunia politik kita kan banyak yang tidak pasti ya. Iya. Benar. Ya. Setiap yang nyalon DKI ini, kita ngambil DKI ya. DKI. Itu sebenarnya keinginan rakyat atau keinginan partai? Pasti semua orang partai kan didirikan oleh rakyat. Lu yakin nggak sih kalau rakyat Jakarta itu sebenarnya pengen banget dipimpin dari 3 orang ini? Pertanyaan menarik nih dari. Ke siapa dulu nih? Ya antara Belanda. Nah, oke. Kalau gue menjawab ya, kalau yang 3 orang sekarang ini kan sebenarnya oke lah, nanti pada akhirnya orang-orang akan bilang, toh yang menang itu kan dipilih oleh rakyat. Iya, betul dipilih rakyat. Tapi sebelum dipilih oleh rakyat, mereka ini disodorkan oleh partai politik, kecuali satu tadi yang independen itu, Dharma Pongrekun gitu loh. Nah, kondisi disodorkan partai politik ini, disinilah kita bisa menilai apakah yang disodorkan partai politik ini benar-benar sesuai dengan kapabilitas, kualitas, dan kompetensinya. Apakah sesuai dengan kebutuhan rakyat Jakarta? Hal yang paling sederhana kita bisa melihat dari mana indikatornya. Mungkin dulu sebelum ada pencalonan gubernur ada namanya survei. Siapa yang elektabilitasnya paling tinggi? Ada Anies Baswedan, ada Ahok, bahkan Pramono Anung itu masih 0, saat itu Bang ya. Iya. Ridwan Kamil memang masuk di daftar itu. Tapi pencalonan Ridwan Kamil kan agak kotor juga kemarin, Bang. Ketika undang-undang pilkada itu dirubah demi memastikan Ridwan Kamil itu hanya berlawanan dengan calon boneka yang lain. Bisa jadi Dharma Pongrekun atau bisa jadi kotak kosong kalau Dharma Pongrekun nggak lolos itu loh. Nah, cara-cara yang seperti ini kalau kita udah melihat hasilnya kayak gini, mungkin ya hasil elektabilitas Pramono Anung hari ini bukan jauh sih, agak lebih tinggi lah saya bilang ya. Ditambah dengan margin of error dan orang yang belum menentukan pilihan gitu. Mungkin ini adalah bentuk dari kemarahan publik kepada apa yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Mereka udah mendesain sedemikian rupa, tiba-tiba ketika aksi kemarin pada turun nggak sih yang di depan DPR itu?
Saya termasuk yang turun loh saat itu. Iya. Bisa darurat ya. Iya. Kerja. Iya. Kita cuti bos saat itu demi memastikan undang-undang pilkada itu kembali tuh, nggak dirubah lagi gitu untuk berjalan agar orang-orang bisa mencalonkan dan memastikan kotak kosong ini tidak terjadi gitu loh. Jadi mungkin elektabilitasnya Mas Pramono hari ini tinggi itu bentuk kemarahan dari orang-orang yang kemarin tidak simpati kepada pemerintahan yang udah syarat dengan nepotisme, korupsi, dan sebagainya gitu. Dan yang paling ini ya mengejutkan buat saya, kemarin ketika anak Abah dan Ahoker ternyata bisa bersatu, bos. Yes. Ketika dalam bayangkan dalam beberapa tahun ini, kita ini selalu berseteru, ledek-ledekan. Dan bukan hanya sekedar ledek-ledekan, tapi sampai maki-makian. Itu terjadi, bos. Tapi kemarin kita saling merangkul. Karena apa? Ada satu tujuan kita, ada satu lawan kita yang luar biasa kotornya kita anggap ya, dari sudut pandang kita gitu loh. Itu. Ya iya sih, gue setuju sih dalam hal itu. Tapi gue pernah bertanya ya sama orang-orang. Mereka tuh yang tadi abang bilang banyak orang nggak kenal siapa tuh Pramono. Tapi Ridwan kenal. Iya. Karena di Bandung. Iya. Terus si Dharma sama wakilnya nggak ada yang tahu orang. Tahu di sosmed kan apa yang dia ngoceh gitu. Tapi yang tadi pernyataan abang bilang tadi Dharma itu hanya sebagai apa namanya calon boneka. Sebenarnya tuh di luar pikiran orang loh banyak. Iya. Di banyak masyarakat gue yakin kalau ada penjelasan ini, wah benar kah apakah dia sebagai alat boneka untuk 2 periode? Karena kan kemungkinan besar, karena kan mohon maaf nih, paslon 1 kan ada PKS-nya ya, mohon maaf ya, kan kuat tuh di Jakarta tuh. Nah menurut abang tuh gimana tuh? Iya kalaupun mereka itu disebut sebagai calon boneka ya memang kalau andai dulu undang-undang pilkada itu enggak dirubah itu lewat MK lagi, memang kayak gitulah situasinya mas, itu akan terjadi gitu. Dan yang pasti menang itu Ridwan Kamil. Nggak mungkin Dharma Pongrekon menang lawan Ridwan Kamil, apapun caranya gitu. Tapi kalau gue pribadi ini secara pribadi gue Ridwan itu bisa menang sih emang karena Dharma mungkin karena dari polisi kan. Jadi ya gue ada omongan YouTuber yang bilang kalau polisi kan dicapnya banyak yang jelek, tapi gelar punya mantu polisi seneng. Begitu. Jadi ya, memang kita kembali lagi politik itu kan nggak ada yang pasti. Iya, nggak ada yang pasti. Dan ini seru sih, seru banget ini Jakarta. Oh ya, seru. Dan nanti kalian bisa tahu lah yang penjelasan abang ini, yang kayak gimana nanti ke depannya. Ya mungkin ada sudut pandang dari Bang Palti juga yang ini lebih. Ya sebenarnya kan kalau ditanya. Kalau dalam politik itu kan yang pasti itu kan ketidakpastian itu ya, kemungkinan itu. Kalau kita lihat aja sekarang, dulu lawan jadi kawan gitu ya, dulu kawan jadi lawan gitu kan. Dulu saling hujat-hujat, sekarang saling berpelukan dan berangkulan, bekerja sama. Nah itulah mengapa dalam konteksnya Pilkada Jakarta ini peran partai politik itu penting. Kenapa? Karena kalau ditanya popularitas tadi kan sudah disinggung soal RK lebih dikenal dibandingkan Pramono kan gitu ya. Jangankan RK ya, kalau nanti misalnya nih di Jakarta ya kita bilang Eko Patrio dimajukan, lebih terkenal nggak daripada Pramono? Jelas lebih terkenal. Apalagi kalau komen yang maju. Iya. Atau di Jakarta misalnya calonnya dari PDIP misalnya. Tina Tun, elektabilitasnya pasti tinggi, lebih tinggi. Kenapa? Karena tingkat keterkenalan. Nah, disitulah peranan partai politik. Bagaimana dia menyodorkan, gitu ya, menyodorkan calon itu menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat, yang bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan mendasarnya rakyat. Jadi bukan kalau sekarang kan partai politik yang penting menang. Gimana caranya menang? Berarti cari orang yang populer, ya kan? Orang punya duit. Itu kan 3 orang punya backing kekuasaan kan gitu kan. Jadi 3 itu aja bisa dipastikan menang. Tapi kan tanggung jawab moral partai politik adalah menyediakan bukan sekedar pemimpin yang populer gitu, tapi yang cakap ya, punya kapabilitas, punya kredibilitas. Dan itulah mengapa tadi saya singgung di awal bahwa politik kita ini sekarang harus dibangun. Pilkada ini
kita harus juga memilih pemimpin-pemimpin yang punya kapabilitas. Karena tadi itu tantangan bangsa kita ini ke depan itu luar biasa, gitu ya. Dan jadikan pembelajaran yang hari ini itu untuk kita ke depan jangan lagi bermain-main. Kenapa? Bayangin ya, ini kita ini sedang sangat kritis sebenarnya kalau mau dibilang ya, gara-gara Pilpres 2024. Kenapa? Karena lagi-lagi yang dicalonkan adalah calon-calon yang punya tingkat popularitas. Ya maaf kata misalnya, ya kayak yang menang sekarang ini gitu ya. Ya itu kan karena dia anak presiden kan gitu, cawapresnya anak presiden. Tapi kalau secara kapabilitas, ya, secara kualitas kan jadi pertanyaan dan itu jadi kekhawatiran bangsa ini sekarang. Masa wapres tugasnya bagi-bagiin susu, ya kan? Wapres tugasnya ngapain? Jadi kayak Pak Lurah, jadi kayak Pak Camat, atau kelasnya wali kota. Padahal tidak, dia kan punya tupoksi, wapres itu punya tupoksi. Nah itulah mengapa kita jangan sampai nanti di pilkada ini pun yang memilih orang-orang yang hanya karena populer, hanya karena punya dekingan, gitu ya. Tapi akhirnya akan mengorbankan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, memang mesti. Jadi kalau untuk menjadi pemimpin sebuah daerah atau negeri, dia harus punya 3 ya. Berarti, mohon maaf nih, dikoreksi kalau salah. Keuangan, ya kan, media, keamanan. Benar. Keamanan itu yang tadi abang bilang dekingan. Nah, ya, kalau keuangan ya partai bisa jadilah. Media ya, setahu lah kan. Nah pertanyaan abang, dari 3 ini yang tadi saya sebutin, kita contoh lagi ambil Jakarta. Yang mana yang memenuhi dari 3 paslon? Menurut abang berdua? Yang 3 tadi? Iya, yang tadi saya bilang manajemen lah, bahasa jangan uang ya, manajemen, keamanan, dan media. Menurut abang dari 3 paslon ini, yang mana yang paling kuat dari 3 itu? Kalau ditanya seharusnya ya Ridwan Kamil lah. Kalau dia tanya seharusnya, ya seharusnya. Enggak seharusnya menurut abang sih. Enggak, kalau dari faktanya ya Ridwan Kamil. Kalau di Jakarta, misalnya kita bicara Jakarta, atau kita daerah lain misalnya Jawa Tengah, ya pasti Lutfi, ya kan. Kalau di Sumatera Utara pasti Bobi. Cuman kan itu kan ya ini karena apa? Di Cup ini kan bahas soal bola juga, tapi itu kan di atas kertas. Kalau dalam pertandingan di atas kertas belum tentu. Pas main di lapangan bisa aja kalah. Kenapa? Ya itulah hebatnya ketika di dalam masa kampanye gitu ya. Ketika peluit sudah dibunyikan oleh wasit, itulah strategi-strategi yang bisa membuat menang. Tapi ada yang akhirnya tidak bisa juga pakai strategi itu, tapi ada yang berhasil. Dan saya sih berharap Jakarta sama Jawa Tengah menang. Kalau saya ya. Tapi di luar yang 3 kriteria tadi, Mas, kalau saya melihat apa yang terjadi di Pilkada Jakarta sekarang, kenapa angka Pramono tinggi? Ada satu hal yang tidak dimiliki oleh Ridwan Kamil. Itu apa? Komunikasi interpersonalnya yang bagus. Dia itu mampu mengelaborasi apa yang ditinggalkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, tanpa dia harus mencoba untuk mematahkan apa yang sudah dilakukan mereka. Betul. Jadi mengakomodir semua ini, apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang kurang ini nanti kita create lagi, kemudian kita bekerja bersama. Contoh paling nyata adalah ketika JIS, Stadion JIS itu yang dibangun oleh Anies Baswedan. Kemarin kalau nggak salah Ridwan Kamil malah mengusulkan pengen membangun stadion baru. Itu nggak masuk akal. Biaya Stadion JIS itu berapa triliun? 4 triliun ya? 4 triliun rupiah, bos. Itu pakai dana PEN lagi. Artinya kita nggak pakai dana kita, artinya kita nggak punya kemampuan lagi untuk membangun pakai APBD kita sendiri. Nah, kita mau cari tempatnya nanti di mana? Gitu. Kemudian akses transportasinya gimana? JIS, masalah satu-satunya adalah soal akses transportasi. Nah, ketika ada satu masalah, bukan berarti objeknya ini kita tinggalkan. Masalahnya yang kita selesaikan. Nah, disitulah Pramono Anung dan Rano Karno dengan bahasa Betawinya ya, yang lebih santai, lugas, tapi orang Betawi itu lebih paham, orang-orang Jakarta itu lebih gampang mengerti gitu. Kenapa nggak kita buat aja misalnya akses transportasi massal LRT, MRT, atau transportasi semacam busway ke sana?
mungkin bukan hanya ke sana tujuannya, tapi ke Jakarta Utara melewati JIS. Jadi yang memakai transportasi massal ke sana bukan hanya orang yang menonton bola, tapi orang-orang Jakarta Utara juga. Orang Cakung kalau bisa sampai ke sana, Jakarta Timur juga gitu. Jadi Pramono Anung itu, saya juga termasuk dulu orang yang kecewa, Bos, ketika dia dicalonkan. Termasuk teman-teman yang lain juga gitu, yang dulu mendukung Ahok gitu. Kenapa Pramono Anung? Saya bahkan sampai buat tulisan, lesu hari itu tuh, rame itu. Gitu. Tapi begitu pencalonan Pramono Anung, kemudian dia diundang oleh Mata Najwa. Terus Najwa Shihab itu apa? Program narasi itu. Kemudian saya lihat ketika dia berbicara, oh, ternyata orang ini tuh mampu menyampaikan apa yang harus disampaikan tanpa dengan cara berbelit-belit. Di situ orang-orang kayak gue, teman-teman gue yang di tongkrongan, oh ternyata Pramono Anung itu bisa diandalkan. Nah itu, komunikasi itu penting, Mas, di situ. Terbukti dengan ketika dia ditanya oleh wartawan juga ketika, bagaimana komunikasi Anda dengan Prabowo, dengan Jokowi? Ridwan Kamil katanya udah bekerja sekian tahun dengan Jokowi. Terus tau nggak dijawab apa? Oh saya udah bekerja sekian puluh tahun, Mas, dengan Prabowo, dengan Jokowi gitu. Dan saya udah berkomunikasi lebih lama dengan Prabowo dibanding Ridwan Kamil gitu loh. Artinya, dia itu tidak ingin menyayangi Ridwan Kamil, tapi dia hanya menyampaikan fakta, oh saya kayak gini, tapi saya nggak harus menyampaikan kayak gitu. Gitu loh. Ya saya memang pada faktanya, memang dia lebih senior, iya, tapi nggak perlu harus itu diandalkan. Pada akhirnya juga orang akan cari tahu. Gitu. Nah, gua mau elaborasi tadi jawaban Bang Tati sama Bang John nih. Ada keterkaitan cawe-cawe nggak sih nih antara Prabowo Mulyono terkait pilkada di Jawa Tengah, DKJ, Sumut, tapi di daerah lain kayak dilepas gitu, pengaruhnya apa sih mereka ini mencakam 3 provinsi ini loh? Tujuannya apa gitu kedua orang ini ikut cawe-cawe itu? Padahal post power syndrome itu menurut gua nggak bagus banget gitu loh. Yeah. Jadi katanya mau jadi sekjen PBB malah jadi politisi pasaran ya kan? Gimana tuh menurut Bang Jun? Jangan jawab dulu. Kita aduh. Dari tadi belum disuguhin. Ini beneran ada kopinya loh. Makanya tuh. Nah itu. Nikmat. Oke, lanjut kita. Gimana Bang? Kalau cawe-cawe itu kan bukan hal yang tabu seharusnya. Iya. Yang tabu itu ketika bilang saya tidak akan cawe-cawe. Taunya cawe-cawe. Cawe-cawe ya itu tabu dan memalukan sebenarnya. Iya. Ya, orang ya walaupun kita tidak punya jabatan politik, orang kan tiap hari pun berpolitik. Jadi jangan tabu kalau melakukan cawe-cawe, tapi harus sesuai dengan omongan aturan. Iya. Ya, misalnya kayak Pak Prabowo, maaf nih Pak. Bapak kan sebagai seorang presiden harusnya memberikan tauladan lah kepada kita. Jangan ditiru yang jelek, Pak. Gitu. Maksud saya itu ya nggak apa-apa kalau misalnya sebagai ketua umum gitu ya partai politik, tapi pakai cara-cara yang elegan. Gimana caranya? Mungkin tidak harus turun sendiri gitu ya, menggerakkan atau ya mungkin tidak usah ngomong politiknya gitu ya. Atau mungkin kayak yang ngajak makan Ridwan Kamil di rumah makan Padang ya nggak masalah gitu. Tapi kalau ada ucapan, ajakan, seruan, saya pikir itu seharusnya tidak diperlukan. Apalagi kan netizen bilang Bawaslu Jateng kan bilang itu nggak melanggar aturan. Berarti kan Sabtu sama Minggu nggak ada presiden dong. Bawaslu, ya. Iya Bawaslu. Karena yang dimaksudkan dia adalah pernyataannya Pak Prabowo itu kan dia tidak berani bilang itu tidak melanggar. Kenapa? Karena itu jelas melanggar. Jadi dia mencari jalan keluar, bilangnya itu hari libur. Iya. Jadi statusnya bukan sebagai presiden. Tapi dia tidak akan berani bilang pernyataan itu salah. Kenapa? Karena pernyataan itu salah, gitu kan? Jadi dia akan cari exit way-nya yang seperti itu. Dan itulah maksudnya saya pikir ya jangan sampai nanti jadi presiden buruk untuk ke depan yang akan terus ditiru oleh pemimpin-pemimpin negara ini. Dan menurut saya cawe-cawe untuk meraih kekuasaan itu sangat diperbolehkan. Partai politik ya, itu memang didesain untuk merebut kekuasaan. Dan tentu saja kita berharap merebut kekuasaan itu
untuk memenuhi kebutuhan. Nah, lalu mengapa hanya fokus pada 3 daerah tersebut? Iya, 3 provinsi tersebut. 3 provinsi tersebut. Ya tentu berhubungan dan kaitan dengan spotlight lah gitu lah bilangnya, sorotan. Sorotan publik kan memang biasanya sih Jawa Tengah gitu ya, Jakarta gitu ya. Sebenarnya sih Sumatera Utara itu sih tidak ya, karena dalam beberapa kali periode ini kan yang sering muncul akan bukan sering lah ya kita bilangnya, akan muncul untuk jadi capres itu baru dari daerah Jakarta sama Jawa Tengah. Pilpres 2024 Gubernur Jawa Tengah sama Gubernur Jakarta yang menantang incumbent capres 2 kali gitu kan, Prabowo. Nah, mengapa 2 tempat ini menjadi sangat penting? Karena ini juga akan menjadi spotlight. Kita nggak tahu ya. Ini saya bukan ingin mendahului, tapi kalau Ridwan Kamil yang menang di Jakarta, dia bisa jadi salah satu capres. Dan akan menjadi batu sandungan Prabowo nanti ke depannya kan? Ya. Kalau Prabowo maju lagi. Kemudian kalau Pramono yang menang, punya spotlight, bisa jadi akan menjadi capres. Tapi Pramono nggak akan jadi capres, dia bilang di. Ini bukan ke Pramononya. Maksud saya, ini kan 2 daerah yang 2024 itu memunculkan calon gitu dari mantan gubernurnya. Nah, makanya saya bilang kalau Ridwan Kamil menang, maka dia kemungkinan besar akan jadi capres. Kalau Pramono menang, kemungkinan besar juga dia bisa jadi capres. Nah, apakah menerima atau tidak kan itu kembali ke pribadi orangnya. Nah, kembali ke Jawa Tengah, ya kan? Walaupun mungkin kita tidak menerima, ya kalau Ahmad Lutfi jadi gubernur, bisa jadi dia akan jadi capres kan, bisa jadi. Bisa jadi. Kan ini namanya kemungkinan. Iya. Kalau Andika Perkasa menang, kemungkinan bisa sangat jadi kan gitu jadi capres. Nah, maksud saya ini kan mengapa 2 daerah ini menjadi sangat penting. Battlefield-nya Bapak Mulyono bukan hanya karena 2 ini mungkin saja akan jadi calon kuat, ya kan? Tapi karena anaknya juga pengen maju kan gitu persoalannya. Ini kan persoalan keluarga jadinya. Iya benar. Dan berkali-kali saya dengar orang bilang jangan sampai negara kita ini hancur dan rusak hanya gara-gara urusan keluarga, hanya gara-gara urusan 5 orang anggota keluarga. Tapi kalau ini tadi soal Bawaslu yang tadi ya, saya tertarik itu bahwa Bawaslu RI mengatakan tidak ada pelanggaran di sana, jelas itu sebuah bohong. Itu denial sih. Jelas dikatakan Undang-Undang Pemilu 28 pasal 288 tahun 2017 itu dinyatakan presiden itu boleh berkampanye ketika sudah mengambil cuti. Gitu. Tapi kan dia nggak ngambil cuti kemarin. Ya walaupun kondisinya memang hari Sabtu atau hari Minggu itu yang terjadi di Solo. Hari libur gitu. Tapi kan dari situ oke lah, kalau kita mengikuti logika Bawaslu nih, artinya presiden ini hari Minggu kan? Iya. Artinya hari ini nggak ada presiden kita. Makanya tadi gue bilang kan. Artinya hari Sabtu nggak ada presiden. Iya. Kalau gitu logikanya Bawaslu gitu. Iya. Terus juga kalau memang presiden di Undang-Undang Nomor 283 juga diatur 2017 tahun 2017 juga. Di sana itu dinyatakan presiden memang boleh berkampanye, tapi mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden, bukan mengkampanyekan calon kepala daerah. Itu jelas melanggar undang-undang, bos. Jadi pernyataan Bawaslu itu buat seluruh rakyat Indonesia itu sebuah kebohongan yang, ya untungnya kita ini nggak bodoh-bodoh gitu, mau dibodohi, kita tetap melawan dari udara gitu, kita tetap protes gitu. Apa yang mereka, kita paham lah posisi Bawaslu, kalau dia menyatakan itu pelanggaran, kita tahu lah nasib ketua Bawaslu itu nanti gimana gitu. Jadi akan dicari alasan, kira-kira nanti alasan mana yang pas, oh kebetulan lagi hari Minggu gitu. Jadi untuk yang penonton dari penjelasan Abang ini, intinya adalah kita harus tahu pahami apa itu namanya abdi negara atau pegawai swasta atau pembisnis. Nah kalian harus pahami itu, kalau abdi negara berarti kalau mau itu ya cuti, contoh. Karena kan Sabtu Minggu kalau suatu saat dipanggil, walaupun PNS bilang Sabtu Minggu libur, namanya harus dinas, harus dinas dong. Betul.
presiden itu kan dia melekat selama 5 tahun selama masa jabatannya dalam kondisi apapun kecuali dia mengundurkan diri atau dia dimundurkan lewat mekanisme DPR MPR gitu. Tapi selama 5 tahun ini walaupun dia cuti itu ada hak yang melekat loh di sana. Termasuk hak kekuasaan, ada juga hak pengamanan, hak rumah dinas. Kalau kita mengikuti pernyataan Bawaslu itu kemarin, harusnya hak itu dicabut dong setiap 1 minggu. Kalau mau relevan. Itu loh. Nah, ini akan jadi presiden buruk ke depan. Kita nggak tahu nanti untuk hal-hal yang lain. Ini kan dalam konteks pemilu nih, pilkada gitu. Bagaimana nanti dalam konteks yang lain? Apakah kepala-kepala lembaga itu akan mencari alasan-alasan yang mengada-ada agar presiden kita ini itu seolah-olah tetap kita jaga wibawanya, kita paksakan. Padahal sebenarnya dia itu sudah melanggar. Gitu loh. Come on, marilah kita jujur. Kalau memang bersalah, nyatakan bersalah. Gitu. Kita koreksi bareng-bareng. Habis itu, ya udah kita perbaiki ke depan. Jangan kayak gitu lagi. Sebenarnya sih, sorry Bang ya. Misalnya gue seorang pemimpin, gue melakukan sesuatu, pasti gue nanya dulu dong, pasti ke orang yang ahli. Iya. Ini kalau gue berbuat kayak gini, ada aturan yang ada aturannya nggak? Atau gimana kah? Atau lagi nggak sengaja atau gimana? Kan bisa saja sih isinya. Tapi mungkin kalau ini mungkin antara beliau tahu apa enggak, gue nggak paham. Ya kan? Ya. Makanya muncul kemarin ada berita berseliweran lah. Itu kan kondisinya lagi di depan Jokowi. Gitu. Jadi ada orang yang menganggap jangan-jangan diturun Jokowi nih, begitu kan? Untuk membantu cawe-cawe Jawa Tengah. Atau mungkin masa lalu Prabowo dan Jokowi ini saya sebut secara langsung ya mungkin ada beban di antara kedua masing-masing ini. Kalau lo nggak bantu gua, hati-hati ya. Kalau gua pasti akan bantu lo, tapi kalau lo nggak bantu gua, hati-hati nanti. Ada kartu as yang saling dipegang masing-masing. Ketika salah satunya ini nggak mau membantu, ada yang akan membuka. Bisa jadi begitu, itu kan teorinya. Dan itu agak lumayan masuk akal gitu. Makanya kedua orang ini agak lumayan saling membantu di sana di sini gitu. Walaupun belakangan ini Prabowo agak ogah juga soal di Jakarta gitu ya. Itu menarik juga sebenarnya ya. Karena ada isu-isu yang saya dengar gitu ya. Ini isu ya. Gitu ya. Kenapa ngotot banget di Jawa Tengah? Gitu. Mungkin ada isu yang ke 2029 ya, tapi ada juga isu mungkin saja ya, karena di Jakarta itu agak berat ya, cari pekerjaan untuk anaknya satu lagi, mungkin bisa jadi di Jawa Tengah kali ya. Jadi misalnya kalau Pak Lutfi menang dikasih jabatan apa gitu ya kan, kemudian ada yang gantiin. Itu hanya isu. Itu hanya isu. Makanya ya ada Pak Prabowo yang ngomong di situ, tapi kalau di Jakarta kayaknya nggak ada tuh, belum keluar. Nah ini bahasanya kan kalau Jawa Tengah kan mohon maaf orang taunya itu kandang banteng kan. Iya. Gitu. Nggak, soalnya kalau kemarin jadi disahkan tuh undang-undang itu, kalau masyarakat mahasiswa nggak demo, itu kemungkinan besar Kaisang yang maju, bukan Ahmad Lutfi yang maju. Jateng itu kan. Nah makanya ini kan seru nih. Menyebut nama. Ya ini kan soalnya kan ini kan berdasarkan berita-berita yang berseliweran lah kata Bang Johan Sosial media. Jadi mau nggak mau ya dia nggak bisa maju kan akhirnya karena kebentur usia itu kan si Kaisang itu kan. Nah, sorry, gue terkadang suka mikir deh. Kenapa sih partai politik tuh seperti mempeributkan wilayah-wilayah yang besar? Padahal menurut gue wilayah besar itu hanya APBD-nya aja yang besar. Tapi kalau untuk putaran duitnya, wilayah-wilayah daerah, contoh Maluku, Papua, itu bukan penghasilan APBD-nya ya maksudnya ya, itu gede loh. Pemasukan untuk daerahnya, itu, jadi lahan basah. Gue mikir kok kenapa media nyorotnya Jawa Tengah, Jakarta, Medan, Sumut, ini Maluku, keras loh Maluku loh, ya kan? Maksudnya yang sumber daya alamnya tuh berlimpah gitu. Itu tuh perebutan banget itu. Menurut gua kalau pandangan gua lagi tuh dapat penumpang ya, dia seorang dosen lah, lagi nemu aja hoki. Sebenarnya tuh kalau untuk di kota-kota besar itu hanya partai politik dalam negeri aja yang lagi bertengkar. Tapi kalau untuk di wilayah-wilayah daerah itu luar negeri semua yang lagi bertengkar dalam. Jadi
kadang-kadang gue dapat penumpang yang dia, mohon maaf nih gue sebutin partainya ya, dia pro banget sama PKS, wow garis keras ya kan. Terus ada juga yang partai inilah partai itulah. Terus gue jawab, ibu pernah ngeliat nggak di daerah, ibu jelek-jelekin partai ini tapi di daerah sana partai yang ibu pegang itu berkawan di sana. Iya. Kembali lagi politik itu nggak pasti kan. Nggak ada yang pasti ya. Gitu. Jadi gue lihat kita nih kayak fokusnya media itu ke Jawa Tengah, Jakarta. itu ya di wilayah kota besar ya. Tapi di daerah-daerah yang penuh dengan sumber daya alamnya yang kuat, kurang terekspos. Tapi mungkin gini Mas, kita juga nggak bisa menolak pengaruh ketokohan dari misalnya kalau tokohnya itu di anak presiden itu bos. Mungkin ya. Sebagian besar rakyat Indonesia itu menganggap presiden itu ibarat sebagai seorang raja. Masih itu, pola pikir itu masih ada, masih banyak sekarang. Jadi ketika ada anak presiden, kebetulan, contoh kasus di Sumatera Utara, kabupaten saya, contohnya di Toba, Jokowi memang banyak bermasalah soal hukum, soal konstitusi, nepotisme dan sebagainya. Tapi di daerah saya itu nggak dibahas, bos. Yang dibahas di daerah saya adalah bagaimana masifnya pembangunan kawasan Danau Toba sehingga jauh lebih maju dibandingkan dengan era SBY sebelumnya. Jadi orang tuh nggak peduli soal apa yang dilakukan di pusat, apa yang terjadi di belakang layar, apa yang terjadi dengan keluarganya gitu. Orang nggak peduli gitu. Orang peduli ada yang dibangun di kita, kemudian kita bisa melihat bentuk yang nyata. Oh, Jokowi itu ternyata bekerja banyak buat kita. Nah itu berbeda dengan apa yang kita lihat di Jakarta ini. Kita mungkin yang bisa lah menganalisa, kita bisa melihat media massa setiap hari. Kita bahkan langsung bisa ketemu orangnya gitu. Kita langsung bisa menilai, oh perbuatan yang begini itu kurang. Membangun negara itu nggak cukup hanya membangun infrastrukturnya, tapi juga membangun konstitusinya, merawat konstitusi. Karena konstitusi itulah roh kita untuk bernegara. Roh negara untuk membangun fondasinya, kemudian untuk membangun hal-hal termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Itu nggak terlihat di daerah lain gitu. Apalagi dengan adanya anaknya, mantunya Jokowi. Jadi orang menganggap kalau di sana di daerah itu, mungkin termasuk di Jawa juga gitu. Kalau ada keturunan yang dianggap orang baik, itu pasti akan dipilih. Jadi pembicaraan akan fokus di sana. Nah, Jakarta bagaimana? Jakarta kan ibu kota. Ide jatuhnya, bukan baik lagi, ide program. Iya, Jakarta ini walaupun Nusantara udah ada, tapi kan apa aja statusnya masih ibu kota negara. Gitu. Buktinya apa? Walaupun kemarin udah dicabut statusnya bukan DKI lagi tapi udah DKJ. Tapi kan pada faktanya presiden dilantik di sini, Jakarta. Kemudian MPR, DPR juga dilantik di sini, gitu. Semua dilantik di sini. Dan gedung MPR belum ada di sana, artinya ibu kota belum ada di Nusantara, gitu. Mungkin secara de facto dari beberapa, tapi de factonya juga paling hanya 10%. Artinya Jakarta masih ibu kota. 50% lebih pemberitaan politik di Indonesia pasti ada di Jakarta. Nah, kembali ke yang tadi Mas bilang, urusan-urusan politik di daerah juga, termasuk sumber daya alamnya juga ternyata di sana lebih banyak loh. Kenapa hanya fokus di Jakarta? Tapi kan kita juga ada yang harus perlu kita tahu, kalau kantor-kantor pusatnya juga ada di Jakarta. Orang-orang pentingnya juga dari Jakarta. Jadi pembicaraan apapun skala nasional ini tereskalasi itu ada di Jakarta. Gitu. Jadi menarik memang gitu. Apalagi di Jawa Tengah. Itu selain rivalitas Polri dan TNI, Jenderal Panglima bintang 4 dan Jenderal Polisi bintang 3 itu ada juga di sana Banten melawan Jokowi bersama dengan Prabowo-nya gitu loh. Itu kan ibarat pertarungan Pilpres jilid 2 jadinya. Makanya Jawa Tengah itu agak sedikit naik kelas sekarang statusnya. Bukan Jakarta lagi yang lebih atas, tapi Jawa Tengah yang lebih panas sekarang. Panas. Medan juga panas. Kalau lagi nonton debatnya seru ya kalau yang Sumut ya. Iya, Sumutnya seru sih gua yakin. Nah, ini kan tadi lu udah ngomongin masalah IKN nih. Iya. Nah, gimana tanggapan kalian bahwa ada isu IKN bakal mangkrak kayak Wisma Hambalang? Coba gimana Bang Mati terkait IKN terancam mangkrak? Ya, kalau dibilang mangkrak sih mudah-mudahan tidak ya. Ya, mudah-mudahan. Kemungkinan besar sih akan sangat berat untuk menjadi ibu kota. Ya, butuh puluhan tahun itu. Satu ya butuh puluhan tahun. Kemudian ternyata memang kalau kita lihat dari, gak usah lah kita melihat untuk keberlanjutannya gitu ya.
komitmennya apa namanya Pak Prabowo, kemudian juga dari kemampuan APBN kita. Itu kan 5 tahun ini kayaknya kalaupun ada pembangunan itu tidak akan semasif 2-3 tahun yang sebelumnya gitu ya. Pasti akan sangat jauh menurun gitu ya. Dan mungkin saja ya akan makin lama makin terlupakan untuk menjadi sebuah ibu kota, dan akhirnya ya mungkin ya hanya menjadi sebuah ada sih teman yang pernah bilang ya mungkin baiknya bisa jadi kayak istana kepresidenan aja. Istilahnya kalau bisa mungkin nanti ke depan ada konsep tiap pulau ada istana kepresidenan kan gitu kan. Apalagi Prabowo kan bilang dia akan menghentikan proyek-proyek mercusuar kan. Iya. Lebih fokus ke masalah pangan, energi dan swasembada itu kan. Itu apa namanya makan siang gratis, BLT. Itu kan konsepnya udah berubah. Dari situ saja sudah berubah. Dulu kan kita masih ingat Pak Jokowi 2014 kan waktu awal memimpin kan bilang BLT itu apaan sih gitu kan, itu kan tidak mendidik ini kan, akhirnya dialihkan ke infrastruktur. Sekarang Pak Prabowo kan balik lagi, tidak fokus ke infrastruktur tapi BLT gitu kan, makan siang gratis ya. Jadi ya kalau dibilang itu, makanya saya sampaikan konsepnya Pak Prabowo ini ternyata jauh berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya berharap IKN, kalau ada yang berharap IKN bisa cepat selesai, saya pribadi mohon maaf mungkin. Iya, Anda mungkin kecewa lah. Benar. Saya juga sama seperti Bang Paldi itu. Kalau saya kan ya sama lah kayak kita teman-teman yang di sini tuh, kita dari dulu tuh begitu Jokowi tahun 2019 ya menjanjikan akan membangun IKN, meminta izin ke DPR gitu. Jadi itu barang kita senang bos. Oh ternyata ada peletakan batu pertama gitu. Habis itu dibangunlah ini dan sebagainya gitu. Walaupun pada akhirnya 2-3 tahun belakangan ini ada sesuatu yang tiba-tiba dipaksakan, tiba-tiba harus jadi demi kepentingan legasi Jokowi, harus jadi di sana upacara 17 Agustus. Gitu. Padahal masih banyak sebenarnya bangunan yang belum layak untuk ditinggali di sana. Gitu. Nah, yang menjadi concern adalah bagaimana soal anggaran IKN ini. Dan kalau kita melihat porsi APBN ke IKN, pembangunan IKN itu kan udah hampir 100 triliun APBN itu udah habis porsinya. Sekarang tinggal mencari investor dari luar. Apakah ada investor yang mau turun? Faktanya tidak ada sama sekali. Makanya kemarin ketika sebelum Prabowo dilantik, banyak investor dalam negeri yang akhirnya dipaksakan untuk membangun fasilitas di sana. Minimal ada dulu deh. Nggak tahu nanti urusannya mau jadi apa enggak, yang penting groundbreaking gitu. Masuk rumah sakit lah, terus sekolah internasional di sana Bang ya gitu. Pada akhirnya sekarang bahwa pada faktanya udah mulai jarang dibicarakan, artinya udah mulai enggak ke situ lagi konsep pemerintah ini. Karena tentu anggaran makan siang gratis itu banyak bos, 450 triliun setahun, dan itu gede banget. Dalam kondisi HAM yang gede mana? HAM? Aduh, gedean berapa? Komnas HAM, ini Menkumham, Menham itu si Natalis Pigai, kita 20 T. 20 T, bukan 800. Salah ya? 20 T. 20 T ya? Iya. Walaupun kita nggak tahu fungsinya sebenarnya untuk apa pemasangan itu gitu loh. Tapi kembali kepada IKN yang tadi, kondisi negara kita yang nggak bisa mencari investor. Karena apa? Kita tuh nggak bisa meyakinkan investor untuk datang ke sana. Oke lah, datang ke sana. Tapi mereka melihat ini iklim investasinya juga nggak mendukung. Hukumnya dengan keadaan sekarang udah semeraut. Gini loh, teman-teman pasti tahu pertumbuhan ekonomi itu dan investor itu pasti akan melihat situasi politik dalam negeri itu. Kalau politik dalam negeri itu stabil, kalau dia arahnya positif, mereka akan pasti mau menanamkan modal. Pada faktanya mereka tidak mau menanamkan modal. Dan kita harus mengakui itu, politik kita itu ternyata nggak mendukung investasi. Apalagi iklim investasi kita dengan yang berbelit-belit begini. Gitu. Itu kereta yang apa itu udah diangkut balik ke Cina. Udah dibalikin ke Cina. Oh, yang otonom itu ya? Iya. Otonom ternyata. Tapi gini Bang, gua kalau masalah IKN ya, kalau gue pribadi, gue sebenarnya setuju IKN itu. Sama. Semua kita setuju. Kalau IKN setuju. Tapi yang gua nggak sukanya, sebelum itu digapai, harusnya kita punya hukum yang kuat.
Politik, orang investor mungkin dilihat dari segi politik hukumnya, terutama hukumnya dulu sih. Kalau politik mungkin masih inilah. Contoh misalkan korupsi, potong tangan atau mati, mati. Gue yakin itu IKN bagus itu ntar. Tapi masalahnya, mohon maaf Pak Jokowi ini kabinetnya sebelumnya nih, aduh. Ya seharusnya sebelum mau bangun itu dibuat dulu rancangan undang-undang kayak hukuman mati koruptor. Karena gue yakin itu pembangunan IKN. Walaupun ini ngomongnya secara ini aja naluri aja ya, walaupun nggak ada bukti, nggak ada fakta. Gue yakin korupsinya gede banget, Bang. Itu triliunan loh. Belum lagi ya, mohon maaf, entertain, ya kan? Jadi gue setuju, tapi gue lebih cenderung hukumnya dulu. Gitu. Benerin hukumnya dulu, setidaknya ada peraturan gitu. Tapi kan masalah peraturan yang kayak koruptor mati kan gak diinginkan sama yang di Jalan Senayan nomor berapa tuh, ya kan? Gak ada yang diinginkan di situ. Ya makanya kemarin Mas sebetulnya ada undang-undang yang agak membuat kita perampasan aset. Perampasan aset itu sebenarnya udah lama kita sedikit optimis. Begitu Jokowi udah mengajukan surprise, oke lah. Jokowi mengajukan surprise kemarin, kemudian DPR ternyata tidak melaksanakan surprise itu. Yes, oke. Kemudian dalam kondisi ini orang kan banyak yang menuduh PDIP nggak mau membahas itu ya toh. Padahal sebetulnya mekanisme pembentukan undang-undang di DPR itu nggak bisa hanya PDIP top. PDIP jumlahnya 118. Ya itulah kekurangannya negara kita terlalu banyak partai. Nah, padahal koalisi King Plus ini tuh 300 kursi. Mereka itu cukup 1 jam mengesahkan itu undang-undang perampasan aset selesai. Itu kalau mau ya, kalau mau itu. Nah sekarang untungnya sekarang itu udah diajukan ke prolegnas juga. Semoga nanti dibahas dengan kondisi koalisi King Plus yang dominan di DPR ini. Secara matematis harusnya mereka nggak punya halangan untuk mengesahkan itu, kecuali di belakang mereka ada kepentingan politik. Itu. Tapi kalau di DPR itu, mohon maaf ya, yang dari masih Pak Jokowi berkuasa, itu apa sih yang bikin DPR itu nggak mau bahas itu? Soalnya gini, di dalam DPR itu kan partai itu nggak hanya sebatang, 2 batang, 3 batang kan? Ada berapa tuh? Ada 10 lah. 10 ya? 11 ya Bang? 8, 9 partai. 8-9 partai ya? 8 partai. Seven Soccer lah taruhlah ya. Itu kan, ya pasti kan ada deal-dealan. Nah itulah kalau mau undang-undang itu, gue ingat kata siapa orang PD itu yang Korea tuh, Bang Pacul. Jangan ke DPR-nya bos, ketua umumnya. Berarti kalau dari omongan dia bilang ketua umum, berarti yang brengsek itu, mohon maaf. Kalau orang berpikirnya nggak ngerti apa-apa ilmunya ya, orang pikirnya yang brengsek itu DPR kebanyakan orang. Mohon maaf, bukan gue jek-jekin DPR enggak ya. Kalau aku sih bukan soal undang-undangnya sih, karena pengalamannya. Undang-undang dibuat sebagus dan sekuat apapun kan pada akhirnya bisa diubah 5 tahun kemudian. Kita contoh aja lah undang-undang KPK. Dulu kan kuat banget itu. Kuat banget. Sekarang dilemahkan. DPR sendiri ya. Apakah ada jaminan misalnya, oke kita udah buatlah undang-undang perampasan aset. Ada yang jamin itu tidak akan diubah 5 tahun kemudian. Tapi kalau undang-undang DPR itu dibuat kan bisa digugat di MK, benar nggak sih? Bisa kan? Diuji di sana. Bisa diuji kan? Nah, tinggal berarti raja terakhirnya dong. Tapi kan di MK itu kan bukan semua undang-undang bisa diuji, nggak semua undang-undang itu bisa diuji. Itu kan di MK itu ya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Kalau dia tidak bersinggungan dengan konstitusi apapun di dalam itu, ya kan dia hanya turunan-turunan yang sebelumnya, ya dia tidak bisa di MK-kan. Tapi kalau misalkan tidak melanggar konstitusi tapi ternyata peraturan itu merugikan rakyat, bisa contoh gini ya, nggak usah undang-undang tadi yang saya singgung adalah undang-undang KPK, itu kan nggak bisa di MK-kan. Itu nggak bisa di MK-kan. Ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Apakah undang-undang perampasan aset misalnya mau di MK-kan, itu kan nggak bisa juga di MK-kan. Jadi ada syarat-syarat tertentu lah untuk mengajukan, misalnya hak konstitusional kita yang sedang di. Kalau misal undang-undang KPK itu nggak bisa sampai ke MK, lalu siapa? Presiden bisa nggak? Ya makanya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan ini balik lagi ke IKN ya. Ini kan masalah trust sebenarnya, masalah kepercayaan. Baik tadi yang pertama bisa aja dari
masalah pemberantasan korupsi, komitmen pemberantasan korupsi. Yang kedua, ini kan berbicara tentang bisnis. Ini kan tidak bisa bicara government to government lagi. Ini bisnis to bisnis. Kalau misalnya, oke, ini kan nggak bahas, ini kan uang negara diinvestasikan ke negara gitu. Terus kita berharap negara itu dengan entengnya menginvestasikan uangnya, gitu kan, tanpa minta izin dulu dengan parlemennya misalnya gitu ya. Wakil. Ada apa namanya variabel-variabel yang harus dipikirkan gitu. Contoh saja misalnya Jokowi bukan kurang bersahabat apa dengan pangeran UEA gitu ya, pangeran Arab Saudi. Dulu namanya sempat gencar untuk investasi. Tiba-tiba nggak terdengar lagi kan. Kadang-kadang saya bertanya, ada apa? Apakah trust yang sudah mulai hilang? Gitu kan? Atau mereka ini lagi ngetes. Misalnya nih ya, ini kan kita mencoba menganalisa saja. Ngetes, coba nih, Indonesia saya kasih dulu proyek buat ini segini ya. Coba ntar lu buat nih, laporannya gue pengen lihat nih. Lu kerjanya profesional atau gimana? Tandanya ini mereka kecewa. Terus ditawarin lagi nih proposal IKN. Kamulah sebagai seorang pribadi, mau nggak kasih duit lagi kalau ngelihat ternyata kerjanya nggak beres? Ya kita ambil contoh ya, MBZ. Ya, kan ambil contoh, kan di sosial langsung sama dengan Bapak ini ya. Tapi kan di ya kan kalau MBZ itu kan, gue jujur, gue langsung kritik aja. Bayangin, itu hibah ya, bukan investasi ya? Ya bukan. Oh hibah, bukan investasi berarti ya? Hibah itu yang masjid di Solo. Masjid di Solo ya. Kalau ini tuh pakai investasi. Nah, masih bayar ya? Oh, masih bayar. Itu pun ada kasus korupsinya. Nah, gitu. Waktu itu sudah ada ya. Itu gue pernah masuk MBZ itu tuh 7 bulan setelah dia diresmikan tuh. Itu gue main mobil. Bawa mobil ya. Nah, dulu Mas, kita itu punya jawaban. Iya, katanya standar. Ada jawabannya. Ada jawabannya. Iya. Contoh, ya, gue masih pinjam nih duit nih, Tio, dia mau buat usaha. Dia udah buat usaha, ya kan? Ternyata kita nemukan kok banyak yang nggak benar, ya kan? Akhirnya gue nggak percaya dong. Terus datang dong, lo ke gue diajakin ini nih. Investasi, ada proyeknya Tio, gimana menurut lo? Ya kan, lu kan pasti nanya gue kan, karena gue pernah invest ke dia kan. Bro, apakah ada kemungkinan negara-negara yang mau yang diundang berinvestasi itu cross check ke negara-negara yang udah pernah investasi? Iya. Apalagi jangan ke Indonesia. Kalau bilang maaf nih ya, kita contoh aja Tesla. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi coba? Distrust. Ada yang ngasih tahu. Ya, kita kembali lagi sih. Lagi. Jadi iya tuh. Enggak jebet ya udah ya. Udah. Intinya adalah hukumnya dulu benerin. Nah, tuh udah ketok palu dah ya. Kalau udah hukumnya mati lo, der. Insya Allah kita bisa melebihi Cina sih. Betul. Cina kan maju kan karena hukuman mati kan awalnya tuh. Hukuman mati nih kayaknya nih. Tapi kalau gue bukannya mati sebenarnya. Menurut gue kalau mati nguntungin kakapnya. Pasti yang dibunuh-bunuhin tuh yang ikan teri-terinya itu pasti. Lebih baik potong tangan, dimiskinkan, kelar. Karena pada saat ya contoh nih misalnya gue korupsi, gue disuruh sama atasan gue. Betul, atasan gue dilindungi orang kuat kan. Terus gue yang jadi korban jebret, gue miskin. Mau nggak mau mendingan gue speak up langsung. Mati ya udah mati aja udah. Penting tangan gue udah dipotong dan nembus dosa bahasanya kan. Mengurangi lah bukan nembus sih. Ya kan udah uang gue udah hilang, mendingan gue speak up terus. Nah ini orang gue cerek dengan kakapnya aja dibantai sekalian kan. Jadi sayang sih kalau dihukum mati, gue lebih baik potong tangan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau seandainya aparat hukumnya yang korup, ya gimana mau menerapkan hukuman begitu? Ya kan namanya hukum itu ya harus gitu juga dong.
ini bahasnya nih kalau masalah ke politiknya itu kan. Iya, maksud itu tadi birokrasinya. Makanya tadi aku menekankan. Oke lah, ada undang-undang perampasan aset. Ya kan? Tapi kalau itu hanya dijadikan alat politik menyerang salah satu orang-orang tertentu saja, itu sama saja sebenarnya hanya jadi alat politik. Di negara kita ini paling repot sebenarnya itu. Seluruh negara sih. Ya kita bicara negara kita. Iya, negaranya sih. Paling repot adalah seperti itu. Karena apa? Karena undang-undang sebagus apapun dibuat, kalau tujuannya jadi berpolitik, menjegal lawan politik, gitu, yang merebut kekuasaan, menghancurkan sebuah partai politik, gitu kan, punya dendam pribadi kepada seseorang atau partai politik, itu kacau. Dan ini yang sedang terjadi di negara kita ini yang sekarang sedang terjadi. Mentalitas pemimpin-pemimpin kita nih yang harus diperbaiki. Benar. Dan itu ada kemarin kalau di teman-teman perhatikan nggak sih di pengangkatan ketua KPK yang baru tuh? Ya. Nah, ada yang membuat saya pesimis. Apa tuh? Yohanes Tanak itu. Yohanes Tanak itu. Harus lapor dulu itu. Nah sebelum itu bang, Nggak setuju OTT. satu lagi, Apa itu? KPK dulu dibentuk itu karena kegagalan polisi menangkap koruptor. Itu zaman Bu Mega ya. Zaman Bu Mega kan itu banget ya. Itu udah mengalami satu periode sebelumnya ketika Firly itu dari kepolisian. Sekarang kepolisian lagi. KPK bagaimana? Sekarang kembali ke polisi lagi. Setio Budianto itu kan. Ya, nama ya. Ya kan ketua KPK dia terpilih kan. Terus yang kedua, kata Dewas KPK itu, OTT itu harusnya dihapuskan. Bukan Dewas, itu Yohanes Tanak ya. Makasih udah nama lagi. Komisioner. Ngeri. Nyawa KPK itu ada di UTT. Bukan di penangkapan tiba-tiba minta izin, Mas, mohon maaf ketua, kami mau menangkap ada calon tersangka. Keburu tersangkanya kabur. Gitu. Harusnya mereka tuh nggak perlu harus minta izin ke siapapun. Nyawa mereka itu ada di situ. Ketika kita lihat zaman Pak SBY dulu bagaimana orang-orang tersangka korupsi langsung ditangkap aja OTT KPK. Kemudian ada lagi usulan kemarin yang bikin saya agak miris lagi. Kalau bisa tersangka KPK itu tersangka korupsi, jangan ditunjukkan wajahnya katanya untuk menjaga marwah. Marwah koruptor dijaga buat apa lagi? Itu loh. Nah dari situ tadi soal IKN, sepinya investor bos. Mungkin investor melihat itu. Benar. Orang menanam duit gak bakal mau di tempat yang di situ banyak orang-orang yang korup, yang penegak hukumnya itu nggak komitmen. Gitu. Jadi ya wajar kalau sampai sekarang investor tuh nggak ada yang masuk ya. Udah wassalam gitu. Tapi kita tetap support lah, kita tetap berdoa. IKN ini berbagaimanapun adalah cita-cita bangsa. Nah, betul. Ini yang harus kita dukung. Apapun nanti, saya masih percaya sedikit karena ada Pak Basuki Hadi Mulyono di sana, Badan Otorita. Beliau itu saya kenal, saya tahu. Beliau itu orang yang komitmen terhadap pembangunan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan kapabilitasnya dia. Gitu. Saya yakin IKN akan tetap terbangun walaupun agak jauh melambat. Gitu. Karena memang pada semestinya IKN itu memang harus lama, nggak bisa ujuk-ujuk 5 tahun jadi. Gitu. Tapi saya percaya beliau. Walaupun di tengah penegak hukum kita yang dalam kondisi yang marat-marit seperti ini. Nah, sebelum kita menutupi pembicaraan ini, gue cuma ngasih kesimpulan nih buat kawan-kawan semua. Satu adalah kita berharap pilkada ini benar-benar melahirkan pemimpin-pemimpin yang bagus, berintegritas, dan tanpa didukung cawe-cawe yang udah pernah didukung lah, maksudnya sama Mulyono lah. Satu. Kedua adalah IKN kita berharap lanjut. Meskipun ada hambatan segala macam, kita jangan sampai IKN itu mangkrak ya kan. Nah, yang ketiga adalah KPK sekarang semakin dilemahkan. Nggak belajar dari pengalaman Firly Bahuri waktu itu kan. Nah, kita berharap ini KPK ini benar-benar bekerja semaksimal mungkin kayak zamannya Abraham Samad lah. Pengennya kita yang tegas, atau zamannya siapa dulu tuh yang sebelum Taufikur Rahman Ruki. Nah itu kan bagus tuh. Nah kita nggak mau KPK ini semakin dilemahkan gitu sih. Nah udah karena ini pembicaraan
semakin seru dan nggak bisa berhenti. Iya. Kita akhirin aja ya pemirsa ya. Tapi satu lagi. Apa tuh? Kalau ada kesalahan dalam berbicara ya, namanya kita lagi ngobrol sambil ngopi ya kan. Jadi mohon maaf lah kalau ada kesalahan. Jangan lupa ya di komen, di subscribe, di like ya kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam.